Tuhan Kristus, maka berkat-Mu dan balas kesan kepada kami semua anak-anak. Di mana saja kami berada, baik yang ada di lebih yang ada di Tuhan. Dan di belahan dunia ini semua anak Engkau mengetahui mereka siapa yang selalu setia kepada Engkau, yang selalu berpasrah dalam melakukan segala hal. Saat ini sudah berkumpul sekali lewat untuk mendengar kebenaran firman, apa yang Engkau berarti di dalam hidup kami harus kami lakukan. Seorang yang mengaku percaya kepada, mari datang kami, dari kami dan kebenaran firman. Engkau yang berkata kami sebagai Allah, sehingga berkuasa bisa mengubah hati, pikiran seseorang, sekalipun ada yang menyangkal, sekalipun ada yang menghakimi. Ampuni mereka Tuhan Yesus, dan biarlah Kudus-Mu yang akan menjamah mereka. Terlebih ini bisa tidak layak di hadapan kami, mohon ampun salah keperluan kami. Ampuni kami, suci kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan datanglah di tengah-tengah kami, pendidikan dan perbarui roh. Segala kuasa kegelapan, roh penghulu di udara, kesukaan pikiran kami yang tanpa kami sadari itu suatu jalan celah untuk menjatuhkan iman kami dari fokus mendengarkan kebenaran firman. Telinga kami, hati, pikiran kami mau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Ada kuasa yang lebih besar daripada Engkau, sehingga segala kuasa-kuasa kegelapan yang saat ini sedang mengintai anak-anak, kami usir dan patahkan di dalam kami Yesus Kristus. Kami bakar api Roh Kudus untuk bungkus kami tiang apimu di malam hari. Ini doa kami yang tidak sempurna. Biar segala puji, kuasa, kemuliaan hanya kami agungkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab bersama-sama di Injil Matius pasal 7. Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 23. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Kalau sudah kita mendapatkannya, mari kita baca bersama-sama di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hal pengajaran yang sesat. Ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan nama seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 18. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. 18. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. 20. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. 21.
bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. 23. Pada hari terakhir. Kedua, pada hari terakhir banyak orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripada kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan terlebih dahulu kami menyapa salam Elohim buat panggilan ilahi Bapak Dipan Kurhanto. Salam Elohim juga buat mempelai Ibn Rafi Rawat. Dan salam Elohim buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mempelai Tuhan. Salam juga buat ketiga pasukan. Dan terlebih-lebih penonton yang ada di live streaming itu kami mengucapkan selamat bergabung, selamat malam, selamat beribadah, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita, biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa kita agungkan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan kebenaran Tuhan ini Bapak Ibu, saya yakin kita sudah mengerti baik yang mengaku percaya maupun tidak mengaku percaya, pasti mereka akan bisa membedakan apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Bagaimana hal pengajaran yang sesat di ayat yang ke-18 tadi, waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Satu, di ayat yang ke-18 ini ada 3 yang dipakai oleh Yesus sebagai perumpamaan tentang bagaimana kita mengenal yang pertama terhadap nabi. Istilahnya nabi ini seperti lebih dari sekedar manusia pada umumnya, bukan hanya sekedar umat, berarti pemimpin. Dia memakai kata nabi. Yang kedua, di sini menyamar seperti domba. Domba berbicara tentang seperti Yesus melakukan kehendak anak domba Allah, seperti penyelamat. Dan ketiga, di sini adalah sesungguh mereka adalah serigala buas. Dalam menilai seseorang, mengenal seseorang, ada 3 posisi yang Tuhan Yesus beritahukan kepada kita. 1, nabi palsu yang dimasukkan terlihat seperti pemimpin yang dipilih, nabi yang dipilih. Kita mengerti semua orang percaya bahwa nabi itu, murid-murid Tuhan Yesus itu, rasul-rasul itu semua yang dipilih, bukan manusia yang memilih, tapi Tuhan. Tapi di sini dikatakan nabi palsu terlihat seperti pemimpin, terlihat seperti orang percaya. Yang pertama. Yang kedua, dia menyamar sebagai anak domba. Anak domba berarti seseorang yang dipilih Tuhan itu, dia berbicara menuju keselamatan dan semua kebenaran firman itu dia bongkar, yang harus dilakukan, yang harus dibenci. Kita harus melakukan ini dan itu. Padahal artinya sesungguhnya mereka adalah serigala
Bos. Dari sifat perkataan sehari-hari tidak mencerminkan bahwa dia itu seorang nabi yang dipilih Tuhan. Tidak tercerminkan seorang pemimpin yang patut dicontohkan dalam berkata-kata, dalam sikap, dalam perbuatan. Artinya tidak di bibir dan tidak di hati. Atau bisa dikatakan dengan kata kasar ya, bermuka dua. Jadi kalau ada orang pura-pura seperti nabi dan seperti anak domba, ketika tidak orang sifatnya ada siri. Dari mana kita tahu Yudas Bapak Ibu dia seorang murid Tuhan Yesus yang dipilih Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak sangat memilih murid-muridnya. Dia terlihat seperti pilihan Nabi dan terlihat seperti ikut kepada Tuhan Yesus, seperti orang yang percaya. Sesungguhnya hatinya adalah serigala. Kita tahu Yudas dia memakai firman Tuhan, dia juga mengikuti Yesus, dan dia juga berpura sebagai seorang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia bercium padahal siri akhirnya mengkhianati Yesus secara umum. Dia melakukan itu karena dia terikat dengan uang, gara-gara kenikmatan dia menjual Tuhan. Bukan hanya seperti begitu. Tentu kita bertanya apakah sifat nabi-nabi palsu ini sifat yang menyaksikan anak domba dan hatinya seperti serigala. Kita bertanya dalam hati kita apakah hanya ada iman Yesus? Itu ada. Kalau kita berpikir secara manusia jasmani mungkin karena uang, tapi saya tidak melakukan itu untuk membunuh, mencari cara untuk membunuh seseorang itu apa yang dimaksud di sini dari kepercayaan yang sudah diberi pada kita ada berbeda-beda. Kita dipercayakan sebagai pemimpin dalam pemerintahan, dalam sisi keagamaan. Ketika kita membelok kebenaran itu dalam kepercayaan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, kita saat itu sedang melakukan seperti firman Tuhan yang dikatakan di ayat 15 ini. Kita sedang berpura-pura, berkata, tampilan dan perbuatan berbeda dengan yang terlihat dari luar. Diteruskan. Dari buahnya lah kau akan mengenal mereka. Apakah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri. Di sini di ayat yang ke-16 ini beri kita lagi perumpamaan. Di sini ada perumpamaan menyangkut seperti dari buah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur, pohon anggur, semak duri? Jadi harus di mana ada yang dikatakan dengan pohon anggur itu pasti ada duri. Jadi di sini diberitakan kepada kita dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nabi-nabi palsu itu kita mengenal dari mereka. Sebenarnya sudah terjadi. Walaupun sekarang banyak orang yang menyerang kebenaran, mereka menjadikan kebenaran itu nabi karena mereka sudah disesatkan oleh nabi palsu. Sebelumnya mereka datang sebagai penyelamat dari virus, dari kuman, sudah lama berjalan, tapi sekarang banyak yang mengaku dia tidak sadar bahwa nabi palsu itu sudah diterima. Seenaknya dia menghakimi orang yang diurapi Tuhan bahwa itulah sebenarnya nabi palsu. Akan-akan dia yang nabi asli.
Padahal dia melakukan penghakiman dari perkataannya, dari sifatnya seperti itu kita bisa nilai dia. Tuhan sendiri tidak pernah menghakimi. Tapi siapa kita menghakimi sesama? Itu yang dikatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memuji buah anggur? Anggur ini berarti ini termasuk ya lambang ya tanaman yang sangat mulia dan berharga. Jadi apakah bisa dipetik dari semak duri yang artinya seorang yang mengaku percaya, apakah dia mengerti kebenaran firman Tuhan, apakah dia melakukan yang dikatakan penghakiman kepada sesama. Kalau dia menghakimi berarti dia berpura-pura belum mengerti bahwa jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena sesuai ukuran yang engkau pakai itu yang akan diukurkan kepadamu. Kalau dia benar-benar nabi yang dipilih Tuhan, yang diurapi Tuhan, dia sudah mengerti dan dia tidak melakukan itu, bukan hanya mengatakan. Jadi dari situlah yang dikatakan Tuhan Yesus, dari buah lah kamu akan mengenal mereka. Diberi kita mengenal lebih dalam, sekalipun dia tampil sebagai nabi, mengaku sebagai yang diurapi, sebagai anak domba, penyelamat, dan lebih mengerti kebenaran firman Tuhan. Tapi dari kebenaran firman Tuhan itu yang dia katakan, kita bisa lihat dari sifat, perbuatan, pelaku, itu yang dikatakan semak duri. Jadi diumpamakan di sini tanaman sudah kita bersihkan. Jadi kalau sudah kita bersihkan, berarti kita menghasilkan buah, karena kita sudah membersihkan. Nah, ketika kita biarkan tanaman itu, pasti tidak menghasilkan buah. Jadi itu ibarat kalau cara membersihkannya, Tuhan Yesus sudah mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan, pasti akan terbuah dari perkataan kita dan sikap kita. Itu buah dari kepercayaan kita atau iman kita kepada Tuhan. Ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat, berarti kita sedang berpura-pura bahwa Tuhan itu sudah menyatu dalam diri kita, sama ada buah anggur ataupun anggur yang ditanam ya di semak duri tanpa kita sadari. Kita diingatkan bahwa dari beberapa hal di atas kita bisa mengenal mereka setidaknya secara temani dari perkataan, dari sifat-sifat dan perbuatan. Kita mengerti apa yang dikatakan menghakimi dan sebab semua lebih tahu daripada orang lain, berarti itu bukan berasal dari Tuhan Yesus. Sekalipun dia mengaku berasal dari Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus palsu. Karena Tuhan Yesus yang asli menurut ya, maaf tadi ya, nah, itu yang dikatakan Bapak Ibu bahwa sekalipun mengaku saya sebagai nabi, saya sebagai yang diurapi, tapi di situ kita bisa membedakan dari perkataan, sifat, dan kelakuan kepada sesama, dan bagaimana mengatakan apakah tercermin dari dalam dirinya. Kalau tidak, berarti dia itu sedang berpura-pura. Dia termasuk serigala dan semak duri. Diteruskan di sini, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dijelaskan kepada kita di sini bahwa setiap pohon yang baik
kita bisa buktikan secara jasmani. Kalau kita menanam sebuah tanaman, kalau kita membersihkannya dan merawatnya, pasti dia menghasilkan buah yang baik, bukan buah yang kosong. Apalagi kalau memang sama sekali tidak berbuah. Jadi kalau kita belum membersihkan tanaman itu, pasti dia tidak menghasilkan buah sama sekali. Apa yang diibaratkan dengan pohon. Pohon itu Bapak Ibu, hidup kita di hadapan Tuhan. Apa yang dikatakan, demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Artinya, kalau kita sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, seperti pohon tanaman tadi, itu cara memupuknya supaya dapat buah. Pasti buah tanaman itu kan memberi kita kebahagiaan, sukacita. Seperti itu pula kita dianggap oleh Tuhan Yesus diumpamakan sebuah pohon. Dia sudah memberikan kita, membersihkan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Apa yang dilarang, apa yang dilakukan sesuai kemampuan, bukan secara paksaan. Jadi terlihat dari buah perkataan kita. Tidak mungkin kalau kita orang percaya caci maki. Jadi harus kelihatan dari perkataan kita, sekalipun orang lain mengatakan ini sesat, ini pengajaran yang melenceng, tapi kelihatan dari sikap kita, tidak mungkin mudah mengampuni dan sibuk mengurus urusan orang lain. Berarti itu menurut manusia gila, tapi di mata Tuhan Yesus buah ini menghasilkan buah yang baik. Jadi demikianlah setiap pohon menghasilkan buah yang baik. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan terlihat dari perbuatan. Sedang pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu pula kita sama-sama manusia, tapi dari perkataan kita bisa terlihat itu secara jasmani, dari perkataan, dari cara kelutan berbicara atau bagaimana bisa kelihatan. Dari muka saja bisa kelihatan. Jadi kita diberitahu bahwa setidaknya secara manusia jasmani dari perkataan, dari situ kita bisa mengenal mereka. Diteruskan, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Di sini diumpamakan lagi, bagaimana kalau kita seorang yang punya ladang atau tanaman, kita sudah susah merawatnya, membersihkannya, dan pada akhirnya tidak menghasilkan buah sama sekali. Pasti yang kita lakukan seperti dia itu, seperti tidak ada bedanya dengan kayu yang ada di sana. Jadi seakan-akan dia itu hanya menyusahkan pemiliknya untuk membersihkan, merawatnya. Nah, begitu pula kita ini. Kita mengaku percaya Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dia membersihkan, yang diibaratkan seperti semak duri. Dia merawat sampai kita ini bertumbuh. Artinya diberikan kita kebenaran firman Tuhan. Padahal tidak menghasilkan buah. Tidak terlihat dari perkataan, kelakuan kita sehari-hari. Jadi sama seperti diibaratkan, ya biar kita tangkap, seperti tanam kita itu, sekalipun dia itu ada 10 batang, 20 batang, hanya menyusahkan kita, lebih baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Seperti itu juga pada akhirnya hidup kita ini diumpamakan seperti sesuatu pohon, ya. Berarti
yang menghasilkan buah yang baik, berarti kita rawat dan kita merasa sukacita. Kita tidak merasa sia-sia. Bagaimana kita menderita untuk merawatnya dari awal sampai dia memberi kita hasil atau keuntungan. Nah, sedangkan yang tidak berbuat ini, jangankan kita merawatnya lagi, kita itu sangat menyesal. Begitu pula Tuhan itu di dalam hidup kita masing-masing anak-anak Tuhan yang mengaku percaya, namun tidak pernah menghasilkan buah yang baik, tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan itu yang Tuhan inginkan, sekalipun kecil menurut orang lain. Tapi Tuhan sudah tahu, karena hanya seperti itu talenta yang dikaruniakannya kepada kita. Tapi apakah kita sudah melakukannya? Bagaimana kita meminta Tuhan perlengkapi senjata rohani saya, sementara ada kecil dari itu kita tidak bisa melakukannya. Bagaimana Tuhan bisa memberi yang lebih daripada itu? Sementara pun ya kita tidak bisa, karena itu dasar kita yang ketika kita mengaku, ketika kita berpura-pura, sama sekali sehari pun kita itu tidak pernah terampuni. Jadi setelah kita mengakui, baru bisa kita meminta ya perlengkapan senjata rohani. Nah, kalau saya hanya separuh-separuh mengampuni, atau masih tersisa 10%, 90%, aku mengampuni, aku meminta perlengkapi senjata rohani saya itu Yesus. Aku tidak bisa hanya sendirian. Nah, Tuhan sendiri ini dasarnya tidak mampu. Bagaimana dia bisa memberikan yang lebih daripada itu? Kadang kita memakai firman-Nya untuk mencoba atau menghina, tanpa sadar Tuhan itu kita berkata, kamu sudah mengatakan seorang yang meminta akan diberi, yang menutup pintu dibuka. Itu sepertinya ini menggunakan firman Tuhan sendiri untuk menyerang dia demi mengabulkan keinginan kita secara manusia jasmani. Padahal kita yang salah, tapi pura-pura tidak mengerti. Jadi itu suatu kegagalan kita dalam melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan tidak bukan tidak mendengar, tapi Tuhan mau kita belajar mulai dari dasar, baru selanjutnya kalau kita langsung meminta perlengkapan senjata rohani, ada yang menjadi penghalangnya, kita tidak bisa mendapatkannya, dan Tuhan bukan tidak mendengar. Jadi kita harus belajar dari mengampuni. Apakah kita sudah benar-benar mengampuni? Karena tanpa kita mengampuni, dosa kita tidak pernah terlepas, Bapak Ibu. Jadi itu yang diminta Tuhan kepada kita sebenarnya, Bapak. Dan seperti yang dikatakan tadi, kalau ada pohon yang tidak berbuah, kita buang, kita tebang, dan kita bakar. Karena tidak ada gunanya bagi kita. Sekalipun dia mengaku bahwa saya ini, lihat, batangnya besar, daunnya berseri-seri, dan hanya sangat terlihat menarik. Tidak ada buah, sama seperti nabi-nabi palsu tadi yang menyamar sebagai nabi, menyamar sebagai anak domba. Padahal dia serigala, tidak ada buah. Jadi itu digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita seorang yang mengaku percaya. Makanya dikatakan di ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tapi kita bisa bedakan secara manusia jasmani, kita bisa bedakan kalau ada tanaman kita, Bapak Ibu. Kalau tanaman itu baik, pasti menghasilkan buah yang baik. Dan kalau tanaman itu tidak baik, dia tidak bisa berpura-pura. Artinya diibaratkan seperti padi. Nah, padi itu kalau dia padi, ya, pasti dia berbuah padi. Tidak mungkin padi itu
berubah menjadi pisang. Jadi seperti itu kita ini Pak Ibu diumpamakan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun kita mengaku sebagai orang percaya, itu menurut kita. Kita beribadah, kita berdoa, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Namun kita tidak pernah mengampuni orang lain. Berarti kita itu sedang berpura-pura. Sama seperti tanaman yang batangnya besar, daunnya berseri-seri, dan terlihat menarik untuk dipandang, padahal tidak ada buah. Jadi kita diingatkan jangan juga seperti itu kita beribadah, kita khotbah di mana persekutuan, perkumpulan kita sudah ada sehingga dikenal oleh semua orang. Oh, dia sebagai nabi, dia sebagai penyelamat. Jadi padahal tidak ada menghasilkan buah. Jangankan menghasilkan buah yang banyak, berbunga saja tidak ada. Yang kita katakan hanya ditunjukkan kepada orang lain. Padahal dosa kita tidak sadar. Jadi tidak ada gunanya. Seperti pohon yang tadi tinggal di buah. Begitu pula hidup kita ini pada akhirnya Bapak Ibu. Kalau memang ada dalam diri kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, bukan dalam arti Tuhan itu menakuti kita, tapi melihat nasihat kita, mengingatkan kita untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi dunia yang saat ini. Karena saat ini sedang seperti kita pada tanaman kita sedang menyelidiki apakah tanaman ini, pohon ini berbuah atau tidak, atau hanya batangnya saja yang besar, daunnya berseri-seri. Kita sedang menyelidiki, tinggal kita menunggu kapan ada waktu aku akan terbang ke api. Nah, begitu pula hidup kita ini saat ini. Firman Tuhan ini diingatkan supaya jangan sampai seperti pohon ini sebelum ditebang. Artinya kita ini jangan sampai kita ini sia-sia menjadi pelayanan kita menurut kita itu sudah benar. Dan firman Tuhan yang sudah kita kuasai menurut kita itu suatu jalan dan itu sudah menjadi jalan untuk berkehadapan Tuhan. Tidak berubah, buahnya mengampuni saja tidak bisa kita lakukan, berarti itu sia-sia. Jadi kita diingat bahwa jangan sampai terlihat seperti orang percaya, terlihat di mana perkumpulan kita sudah ada di sana, dan kita sangat berapi-api mengatakan firman Tuhan, menghafal, padahal tidak ada buah. Mengampuni saja paling kecil kita tidak bisa. Diteruskan di sini, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke kerajaan. Jadi di sini dijelaskan lagi kepada kita, bukan lagi kepada ibarat domba, ibarat serigala, ibarat ya, terima kasih banyak. Nah, jadi di sini ditunjukkan kepada kita semua orang percaya bahwa dia jelaskan bahwa bukan itu yang dikehendaki atau berkenan di hadapan Tuhan, yang mencintai namanya, namun menolak jalannya. Jadi kita harus bertanya Bapak, kita ini seperti apa? Saya bacakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Karena iblis, dia juga mengenal Tuhan. Dia bisa memanggil Tuhan. Nah,
yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi di sini kita ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita semua umat manusia, bahkan setan pun, dia bisa mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jadi kita semua mencintai nama Tuhan Yesus, tapi saat membenci jalannya. Jadi kalau kita mencintai Tuhan Yesus, pasti jalannya kita cintai. Itu saat sekarang terjadi seperti yang berseru-seru ini kepada Tuhan. Semua kita mengerti, apapun kita libatkan Tuhan. Dan kita semua, kalau dianggap kita orang tidak mengenal Tuhan, kita merasa tersakiti. Bahkan bisa-bisa kita itu membela nama Tuhan Yesus itu. Kalau ada yang memaki atau menghina ya nama Tuhan Yesus itu, kita bela. Padahal Tuhan Yesus itu tidak perlu membela, dia yang membela kita. Dari situ saja iman kita itu masih belum berbuah. Jadi tidak menghasilkan buah. Karena Tuhan Yesus tidak perlu dibela. Dia tidak butuh pembelaan dari manusia. Tapi dia yang seharusnya membela kita. Kadang saat ini terbalik. Dia merasa membela Tuhan Yesus. Siapa kita ini? Dia berkata, ya, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sering terjadi di mungkin anak-anak Tuhan juga. Itu yang lebih parah saat ini. Yang mengaku mengenal Tuhan Yesus. Padahal hanya sebatas mencintai namanya. Tapi tidak mencintai jalannya. Jadi itu kebanyakan sekarang ini nabi-nabi palsu. Menyamar sebagai anak domba. Mereka mengenal firman Tuhan. Mereka tampil. Padahal membenci jalannya. Jadi dikatakan di sini bahwa itu kesalahan atau iman yang keliru. Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita. Kalau ada orang menganggap bahwa itu suatu jalan untuk keselamatan, itu imannya sudah keliru. Perlu diperbaharui kembali. Kita bersyukur. Tuhan masih mengingatkan kita saat ini. Sehingga kita bisa, ibarat cermin, kita bisa melihat wajah kita ini apakah sudah ada noda hitam atau bagaimana. Jadi, kita bisa segera perbetulin atau benarin di hadapan Tuhan. Seperti itu, iman kita ini, Bapak Ibu, sebelum tiba untuk menebang seperti pohon yang tadi. Jadi, kita dipersiapkan. Diteruskan pada hari terakhir, banyak orang berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dan mengusir setan demi nama-Mu. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Jadi di sini, jangankan kita sesama orang percaya, tidak saling menyerang. Padahal Tuhan sendiri, ya, manusia menyerang. Karena kesalahpahaman tentang apa yang dikatakan seorang yang percaya hanya berkata-kata atau harus menjadi pelaku. Jadi ini saling menyerang. Seakan-akan manusia ini lagi, kita manusia berdosa ini lebih pintar daripada Tuhan. Sehingga kita menyerang kembali bahwa kita merasa yang lebih benar. Dengan mengatakan bahwa saya telah menyembuhkan penyakit dengan nama-Mu. Saya sudah melakukan mujizat demi nama-Mu. Apakah bukan itu suatu jalan untuk menyelamatkan saya? Karena menurut saya itu sudah suatu kelebihan dari orang lain. Karena Tuhan mempercayai saya sehingga bisa melakukan mujizat. Iya. Jadi perlu kita ketahui. Mungkin ada yang salah. Simson diberi juga karunia. Tapi suatu saat ada yang salah dengan dirinya. Sehingga dia itu kan jatuh. Seperti itu juga Musa. Jadi Musa juga melakukan mujizat. Dipilih Tuhan. Bahkan dia sudah pernah ketemu dengan Tuhan. Dengan api.
di dalam api, dia sudah pernah, kita pun belum pernah ketemu Bapak. Menurut kita sebenarnya itu yang lebih pantas. Padahal pada saat dia mengeluarkan bangsa Israel, dia tidak sampai ke tanah perjanjian itu, Bapak. Apalagi kita ini. Jadi di sini bahwa kita diperjelas bahwa pada hari terakhir itu yang berkenan di hadapan Tuhan adalah yang berseru kepadanya, yang mencintai namanya dan mencintai jalannya. Bukan hanya mencintai namanya, tapi membenci jalannya. Jadi dijelaskan kepada kita di sini. Karena banyak orang-orang di luar sana mencopot ayat ini, yang satu ayat ini. Dia sudah berkata, saya tidak mengenal engkau. Padahal konteksnya dari belakang tidak dibaca. Kenapa? Ada sambungan atau lanjutan perkataan ini. Pasti ada hubungannya dari ayat-ayat sebelumnya. Tapi karena manusia juga pintar, jadi dia mencopot kebenaran firman Tuhan itu untuk menyerang, seakan-akan terlihat dia lebih mengetahui. Padahal tidak sadar bahwa dia itu sedang menjual Tuhan, seperti yang berpura-pura menjadi anak domba. Dan padahal serigala menyesatkan. Arti yang sesungguhnya bisa dia ketahui kalau sudah dia pahami dari ayat sebelumnya. Tapi karena dia serigala, makanya dia copot. Nah, kita juga anak-anak Tuhan bisa terjadi seperti, terlihat seperti Yudas. Tidak ada perbedaan dari murid yang 11 orang yang dipilih itu. Berarti tidak ada perbedaannya. Mereka semua manusia pilihan Tuhan berbudi Tuhan Yesus. Seperti terjadi lagi, seperti terlihat sama. Padahal sesungguhnya beda. Yang berbeda roh mereka yang berbeda. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama. Ya, terima kasih. Saya mohon maaf, jaringan kurang bersahabat. Nah, di sini Bapak Ibu, secara singkat ya, kita diingatkan bahwa kalau ada nabi yang mengatakan atau hamba Tuhan yang berkata hanya dengan berkata-kata tanpa melakukan, berarti itu nabi palsu. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, kalau engkau percaya engkau masuk surga, itu nabi palsu. Karena Tuhan belum mengatakan itu, percaya kepada Tuhan, tapi menjadi harus kita mengikuti jalannya, bukan yang berseru-seru kepadanya. Tapi kita bisa bedakan di zaman sekarang Bapak Ibu, banyak yang mengatakan dan mengaku mencintai Yesus, tapi mereka membenci jalannya. Yang dilarang untuk menghakimi itu terutama yang mereka sukai. Berarti itu nabi palsu. Kita diingatkan. Berarti kalau ada orang menghakimi, orang menjelek-jelekan orang lain, mungkin lewat perkataan, lewat postingan apa lainnya, mungkin di media sosial, menjejelkan orang lain, berarti itu nabi palsu. Sekalipun dia mengutip firman Tuhan, berarti itu nabi palsu. Itu serigala menurut kebenaran firman Tuhan. Kita diberi pengenalan bahwa orang seperti itu tampil seperti yang dipilih Tuhan dan seperti orang yang terkenal bahwa dia itu yang diurapi Tuhan. Padahal di statusnya misalnya dia menghakimi,
terus dia caci maki, menjelek-jelekan apa kesalahan orang lain, berarti dia nabi palsu. Kita jangan mudah terpengaruh, diumpamakan itu seperti suatu pohon yang hidup di semak duri, tinggal waktu untuk menebangnya dan membuangnya ke dalam api. Jadi kita diingat di sini bahwa seorang yang percaya bukan hanya menjadi pengatakan, jadi sebagai pelaku. Sehingga kalau hanya pengatakan, kita percaya kepada nabi palsu. Sehingga Tuhan Yesus akhirnya tidak mengenal kita. Jadi dia kenal adalah yang percaya, mencintai namanya, dan mencintai jalannya. Kira-kira begitu kebenaran firman Tuhan. Dan saya hanya manusia berdosa, dan terbatas kemampuan saya untuk menyampaikan, dan biarlah Roh Kudus yang akan menambahkan, menjelaskan di dalam hati kita masing-masing anak-anak Tuhan di mana saja berada. Dan sebelum dan sesudah, segala pujian kita, syukur, hormat bagi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebersamaan kepada kami sejak awal ibadah kami sampai pertengahan, sampai sebentar lagi kami akhir. Engkau telah bersama-sama dengan kami, membimbing kami apa yang harus kami persiapkan dalam hidup kami ini sebagai orang yang percaya. Engkau menjelaskan kepada kami supaya kami tidak tertipu dengan nabi-nabi palsu yang hanya mengatakan firman tapi tidak menjadi pelaku. Sehingga pada akhirnya engkau tidak mengenal kami. Dan kami mengerti Tuhan Yesus bahwa kamilah itu. Dan itulah kasih-Mu kepada kami saat ini. Engkau memperingatkan kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Dan ini kami tidak mampu kalau hanya kami sendirian anak-anak Tuhan Yesus. Bimbing kamilah dengan Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur. Kami minta petunjuk. Sehingga kami bisa menjadi pengatakan dan menjadi pelaku, sehingga sesuai dengan kehendak-Mu, dan Engkau mengenal kami masing-masing pribadi di dalam hidup kami ini Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini, dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Dan siapkanlah hati Bapak ini, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Bapa Yahweh, Bapa Yesus Hamasiah, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Kau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Dan kita selalu kuat ya, karena banyak sekali ya kejadian di kedepan ini. Dan kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut dan gentar. Selalu kita diingatkan setiap hari, setiap malam kan, lewat kebenaran firman Tuhan. Dan dari kebenaran firman Tuhan itu cara Tuhan. Firman Tuhan itu kita pergunakan untuk mengoreksi hidup kita, bukan mengoreksi orang lain. Jadi biarkan orang lain sibuk mengoreksi diri kita, ya itu masing-masing urusannya itu. Tapi yang kita diajarkan
setiap hari, setiap malam, pagi, lewat kebenaran firman Tuhan, untuk mengoreksi diri kita, untuk membenahi ya apa yang masih dibetulin dalam hidup ini. Karena sama seperti yang tadi, saat ini sedang terjadi penampian, sama seperti firman Tuhan yang tadi kan, tinggal waktu menebang, dan setelah ditebang, pohon itu dibuang ke api. Jadi ibarat pohon itu adalah kita. Jadi sebelum waktu penebang, sebelum waktu itu kita diberi kesempatan supaya kita membenari, supaya kita berbuah, sehingga kita tidak akan mengalami lagi seperti pohon tinggal waktu untuk menebang. Jadi banyak kejadian, dan kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut ya. Ada perlindungan Tuhan. Jadi dalam segala hal kita harus libatkan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita libatkan Tuhan sungguh-sungguh. Jangan asal-asalan. Memang saat ini ya, di alam roh juga ya sangat berperang terus ya. Tapi tidak tidak begitu banyak lah yang bisa tembus di alam roh. Kemarin sekitar 2 bulan atau 1 bulan kemarin, memang ada dari pasukan ini ya, aku melihat sekitar 8 orang. Nah, sampai saat ini mereka lagi, saya tidak tahu juga kan, tidak ada lagi aku pernah melihat mereka. Jadi mungkin itu suatu cara ya, berarti tanpa kita sadari bahwa kita ini mungkin sudah ditawan ya, ditawan sehingga kita tidak bisa masuk lagi untuk berperang. Jadi kemarin itu aku sudah pernah melihat ya, di penglihatan perempuan ya yang dipakai Tuhan. Dan dari kemarin itu semua banyak yang masuk tembus alam roh, walaupun bukan dalam keadaan peperangan, tapi dalam berbicara sesuatu hal, mereka bisa tembus. Dan saat ini ya, entah di mana ya, sudah ya tidak saya melihat lagi. Jadi mungkin kita lebih tahu ya, kenapa saya seperti itu. Apakah ada yang salah dalam hidup saya atau bagaimana? Jadi itu kesempatan diberikan kepada kita, kan diingatkan lagi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, saat ini banyak anak-anak Tuhan yang mengaku anak-anak Tuhan, banyak sekali yang menghakimi, dan mereka copo-copo ayat firman Tuhan, bahkan mereka mempengaruhi kita dengan firman Tuhan yang bisa ditangkap oleh logika. Jadi kita jangan mudah terpengaruh seperti yang dilakukan oleh orang-orang nabi-nabi palsu tadi, yang menyamar sebagai nabi palsu. Mereka mencopot-copot dan menyerang Tuhan, sementara hak kita sebagai manusia hanya mengingatkan, dan urusannya kalau dituruti tidak, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan kita bahwa dia sendiri tidak pernah menghakimi. Dia pantas sebenarnya, dan dia tidak menghakimi. Nah, kalau kita menghakimi, ya. Jadi kita tahu kan, anak-anak Tuhan seperti itu yang mengaku, saya tidak percaya sebelum melihat, lebih dia percaya yang kelihatan daripada yang tidak terlihat. Itu kita hati-hati Bapak Ibu. Itu serigala, tapi dia berpura-pura menjadi nabi, berpura-pura menjadi domba, dan dia memosting semua firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Dia copot bahwa dia itu terlihat seperti mengetahui kebenaran itu, sehingga kita bisa tertipu. Artinya sama seperti pohon yang tadi, batangnya besar, rantingnya besar, panjang, daunnya lebar, berseri-seri, mungkin ya berseri-seri menarik, padahal buahnya tidak ada. Hanya dipergunakan firman Tuhan itu, kepercayaan seseorang itu kepada Tuhan Yesus dipergunakan untuk orang lain. Tapi firman Tuhan itu kita
menggunakannya untuk mengoreksi hidup kita sendiri. Jadi banyak saat ini ya anak-anak Tuhan yang melakukan penyerangan seperti itu, tapi berasal mereka bukan dari orang yang tidak beriman, tapi mereka orang-orang yang pintar mencopot kebenaran firman Tuhan, pintar menghakimi. Nah, supaya kita bisa mengenal mereka ya dari situ, dan kita jangan terpengaruh sekalipun mereka mengatakan begitu. Kadang secara manusia jasmani, hati kita ini kan karena manusia daging, jadi kadang kepanasan, tapi kita harus menguasai diri, karena itu cara si jahat juga, sehingga kita saling ikut hanyut. Kita sudah tahu bahwa dia nabi palsu, kita juga saling mengutip ya. Itu cara si jahat untuk menjatuhkan kita, tapi biarkan, itu imannya masing-masing kan. Mungkin ya menurutnya dengan berkata-kata itu suatu jalan untuk dia mendapat upah, tapi menurut kita ya biarkan aja, karena fitnah itu berkat bagi kita sebenarnya, kebenaran firman Tuhan. Kalau kita difitnah, dihina, dicaci maki, ya berbahagia, kata Tuhan Yesus. Jadi yang menghakimi itu ya mungkin belum ada berkat kita dengar lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus belum memberkati orang-orang yang menghina itu atau menghakimi, ya belum kita kan. Tapi secara manusia jasmani itu, kalau nabi-nabi palsu ya itu yang mereka lakukan, karena roh kita berbeda, tapi supaya terlihat seperti nabi, terlihat seperti anak domba, padahal serigala. Jadi itu bisa kita bedakan, Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita, ya biarkan dia menyerang, mencaci maki, ya biarkan dia. Itu urusannya. Kita juga sedang diproses pada saat itu. Apakah kita hanya dalam kemarahan, dalam mungkin komentarnya itu atau tidak. Itu suatu, ya cuman itu yang aku beritahu. Kita harus lebih lagi ya benahi apa yang salah, karena seperti yang aku katakan tadi ya, kemarin sudah mulai ada sedikit ya, banyak, bukan ada yang berperang, dan walaupun tidak dalam hal berperang, tapi mereka bisa tembus ya. Jadi sekarang sepertinya sudah ya bukan beberapa ya, tapi ya sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Jadi saya tidak tahu ya kenapa bisa jadi seperti itu kan. Ya mungkin makanya keberadaan firman Tuhan itu ya, setiap kita mendengar itu menjadi kita berlakukan dalam diri kita, seperti ini saya ini, seperti saya itu. Jadi seperti itu ya kurang lebih dalam bencana alam memang itu seperti terjadi. Seperti yang aku katakan dari kemarin, bagaimanapun apapun yang terjadi muka saat ini ya, apapun yang terjadi sakit penyakit atau rencana si jahat itu, apapun yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi, dan kalau kita anak-anak Tuhan yang percaya, jangan pernah takut, ada cara Tuhan untuk membela kita. Yang penting jangan sampai kita juga ya menyembuhkan diri ya, seperti itu ya. Ya kita jangan pernah takut. Jadi sekalipun orang lain menghakimi kita, ya jangan kita merespon. Jadi karena itu kita dibongkar satu persatu, nanti yang menghakimi itu merasa benar, pasti Tuhan membongkar sendirinya nanti pada saat. Jadi dari situ dia sadar nanti bahwa dia itu apakah hanya berkata-kata, tapi Tuhan tidak mengenal dia, sehingga Tuhan mengatakan menyalahkan engkau, karena bukan yang berseru-seru dengan namanya, tapi membenci jalannya. Jadi itu akan ketahuan terbongkar dengan sendirinya. Makanya juga kita jaga, biarkan dia menghakimi sesukanya, ya biarkan saja. Mungkin ya kita balas ya, terima kasih saja ya, terima kasih ya sudah. Itu ya
kira-kira begitu, Bucan.